Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat sehingga kita tetap dapat belajar walaupun tanpa tatap muka. Sebelum memulai pelajaran, silakan kalian berdoa terlebih dahulu agar pikiran lebih tenang dan dipermudah dalam belajar nanti. Pada pembelajaran keempat hari ini, kita akan belajar bagaimana cara menyimpulkan isi paragraf. Secara umum, cara menyimpulkan paragraf ada dua. Yang pertama, dengan mencari jawaban dari ide pokok. Perhatikan paragraf berikut ini. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai daerah, juga di Indonesia. Contohnya, Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, setelah membaca paragraf, tentukan ide pokoknya. Mungkin kalian sudah paham bagaimana cara menentukan ide pokok. Jika ada yang lupa, silakan klik pojok kanan atas. Nah, kira-kira apa ide pokok dari paragraf tersebut? Ya, ide pokoknya adalah jagung merupakan salah satu makanan pokok di Indonesia. Langkah kedua, buatlah pertanyaan dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, dengan ide pokok tadi, silakan kalian buat pertanyaan dengan menggunakan apa, di mana, dan seterusnya. Pilih salah satu yang kira-kira jawabannya ada di paragraf tersebut. Nah, kita bisa membuat pertanyaan seperti ini. Mengapa jagung dijadikan makanan pokok di Indonesia? Bisa kita lihat, jawabannya ada di sini. Karena jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Nah, jadi jawabannya adalah seperti itu. Langkah ketiga, menggabungkan ide pokok dan jawaban dari pertanyaan ide pokok. Nah, tinggal kita gabungkan antara ide pokok dan jawaban dari ide pokok tadi. Nah, jadi kesimpulannya adalah jagung merupakan makanan pokok di Indonesia karena mengandung karbohidrat yang diperlukan tubuh. Atau kita bisa mencari dengan cara yang kedua, yaitu langsung mengambil dari kalimat simpulan. Sebuah paragraf yang bisa kita ambil langsung dari kata simpulannya biasanya ada ciri-ciri seperti ini di bagian akhirnya. Ditandai dengan kata jadi, dengan demikian, oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain. Nah, paragraf yang ada kata-kata seperti ini, kemungkinan itu juga dapat dijadikan kesimpulan. Kacang tanah dapat mencegah penyakit stroke dan jantung. Kacang tanah memiliki kandungan nutrisi yang berperan penting untuk mengurangi resiko penyakit jantung dan stroke. Maka dari itu, jika ingin terhindar dari penyakit jantung dan stroke, makanlah kacang tanah yang cukup dan olahraga yang teratur. Nah, kesimpulannya bisa langsung kita ambil dari bagian kalimat di akhir ini. Maka dari itu, jika terhindar dan seterusnya. Sehingga kesimpulan dari paragraf ini adalah agar terhindar dari penyakit jantung dan stroke, makanlah kacang tanah yang cukup dan olahraga teratur. Perhatikan paragraf berikut ini. Nanas adalah buah yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan manusia. Selain buahnya enak dimakan, nanas diyakini mengandung vitamin, protein, dan mineral yang sangat penting bagi tubuh. Nah, apakah ide pokoknya? Dan buatlah kesimpulan dari paragraf ini. Silakan kalian kerjakan di buku latihan.
Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar mengenai sila pertama dan sila kedua. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke sila ketiga dan keempat. Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung pada sila ketiga dan keempat Pancasila. Silakan kalian baca. Perhatikan gambar berikut ini. Perbuatan pada gambar tersebut mencerminkan sila keberapakah? Silakan kalian jawab di buku latihan.